pernah ke Dieng, pernah ke Sukuh, pernah ke Ceto, biasanya memang buat struktur penguat, baru nanti di atas ada bangunan candinya. Terus di tengah sini, ini dulu lantai batu, itu masih ada sisa-sisanya. Ada lantai batu, ditemukan juga umpak, jadi kemungkinan yang tengah sini dulu ada joglo gede gitu. Jadi yang di bawah sini ada, baru ke atas. Sekelilingnya teman-teman yang dudukin ini dulunya pagar. Ini yang struktur paling atas bisa kelihatan, jadi dia tertutup. Cuman bedanya dengan candi lain itu di sini nggak ada pintu. Candinya bener-bener buntu. Memang dari awal ditemukan buntu. Arcanya ada 6. Oh, 6. Sing lanang 6, sing wedok 40. Tapi bentuknya fragmen, yang utuh cuman 2. Yang 2 itu diidentifikasi nanti Pak Timbul yang bisa menjelaskan karena beliau yang meneliti. Saya cuman baca penelitiannya, itu diidentifikasi sebagai Wisnu dan Sri. Jadi yang satunya bawa sangka sama cakra, yang satunya bawa sangka sama padi. Tapi itu pun juga dekat sini kan ada Candi Buddha tuh di sebelah. Tahu nggak soal stupa Dawang Sari? Nanti kita ke sana. Di situ ada stupa gede, bahkan lebih besar dari Borobudur katanya. Yang puncaknya tok tapi bukan Borobudurnya. Jadi puncaknya itu baru puncak. baru puncaknya. Itu ada dua struktur yang baru ditemukan, nanti kita lihat ke sana. Nah, kan jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 200 meter di sekitar situ. Tapi di sini diidentifikasi sebagai Hindu. Tapi ada juga kemungkinan kalau ini juga bukan Hindu, meskipun arcanya juga diketahui sebagai Wisnu sama Sri. Karena di Hindu kita juga kenal yang namanya Vajradhatu Avalokiteswara di Buddha. Itu sama banget persis bentuknya. Terus yang ceweknya kita ada mengenal Pasudara, tapi bedanya kalau Pasudara itu dia yang kiri bawa, yang kanan bawa tasbih, yang di sini itu bawa sangka. Terus lagi arca, selain bentuk candinya yang sama persis dengan Pelausan, arcanya itu juga sama ukirannya dengan Pelausan. Jadi diperkirakan ini pembangunannya juga enggak terpaut jauh sama Candi Pelausan. Candi Pelausan abad berapa? Yang tahu dapat rokok nanti dari Mas. Jangan masa dapat rokok. Ayo. Yang Pelausan itu antara abad ke-8 sampai ke-9. Jadi kita itu kalau yang ini diperkirakan pertengahan abad ke-9. Nanti Pak Timbul akan menceritakan panjang. Selain itu dia juga ditemukan kotak pripe di depan. Tahu kotak pripe? Iya. Nah, kotaknya itu tapi ditemukannya sudah dalam keadaan terbuka, pecah di depan, plus ada beberapa prasasti. Prasastinya tapi bukan prasasti batu ataupun prasasti lempeng yang gede, cuman pripe, ya inskripsi kayak kertas tapi emas, ada aksaranya biasanya isinya doa atau cuman bija mantra. Kalau bija mantra itu cuman 1 atau 2 huruf atau 3 huruf. Nah, itu isinya pripe yang ada di sini. Itu mengenai Candi Barong. Selain itu juga kalau teman-teman baca penelitian Candi Barong, ya enggak langsung menyimpulkan, dia juga ditemukan Ganesha. Di situ ditulis ditemukan Ganesha, tapi Ganesanya sendiri ternyata ditemukan 500 meter dari sini ke arah utara. Utaranya sini saya nggak tahu. Sana. Nah, di sana anak. Kebetulan di sana, teman-teman pernah jalan ke sana belum? Itu ada sebuah Ganesha juga yang lumayan gede, sekitar 2 meter ya Mas, sekitar 2 meter. Terus strukturnya tadi kan kita lihat tangga di bawah. Kalau kemungkinan kalau dia bentuknya utuh, di bawah situ yang bagian kotak-kotak itu bangunannya seperti ini kalau utuh. Jadi ada gerbang lagi. Pelausan kan sama persis. Terus yang di Prambanan juga ada seperti ini. Jadi yang kita lihat itu sekarang cuma tinggal runtuhan. Itu mengenai Barong. Nah, ini menunjukkan bahwa pada zaman itu dataran tinggi di sini penuh dengan candi-candi agama Hindu. Karena terbukti ada sampai ke timur itu nanti Candi Miri,
terus ke timur lagi Candi Ijo, ya itu. Nah, sekarang di sini kenapa kok ada candi, dan ini keistimewaannya bahwa daerah sini itu termasuk Boko dan sebagainya itu pada zaman abad ke-8 itu daerah yang penuh dengan peperangan terus, ya. Maka di sekitar desa ini kita pernah menemukan lingga, ya. Lingga itu lambang Dewa Siwa untuk menyatakan suatu kemenangan. Berarti kan pada masa itu mesti ada perang-perang di antara para raja itu. Dan juga Boko itu kan ada yang berpendapat itu bukan keraton dalam arti menetap, tapi dalam arti sementara, karena itu juga sekaligus sebagai benteng pertahanan. Kenapa? Karena Boko itu lokasinya sebagai benteng pertahanan itu cukup strategis, langsung di bibir bukit itu lihat ke bawah itu jelas sekali, sehingga musuh itu bisa dideteksi gitu. Bahwa daerah ini dulu daerah banyak peperangan itu juga dibuktikan oleh temuan di sebelah utara Ratu Boko tebing itu ada arca Ganesha. Nah, kalau kita menemukan arca Ganesha itu tidak harus kita asosiasikan dengan Ganesha. Arca itu mesti ada di dalam sebuah bangunan atau candi, tidak harus, karena Ganesha itu adalah sebagai lambang satu penjaga daerah itu. Misalnya di Karangkates di Malang kita menemukan Ganesha, padahal tidak ada candinya. Ganeshanya juga Ganesha yang berdiri gitu, tidak duduk gitu. Karena Ganesha selalu dikaitkan dengan putra Dewa Siwa yang menjaga, ya, keamanan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita menjadi maklum bahwa Ganesha itu kalau di dalam komplek percandian selalu ada di belakang. Kalau candinya menghadap ke timur, Ganeshanya juga ada di barat. Kalau candinya menghadap ke barat, Ganeshanya ada di timur. Tetapi yang selalu tetap pada posisinya itu pasangannya Siwa-Siwa itu Arca Durga, itu selalu di utara. Terus Agastya Resi itu selalu di selatan. Ini kenapa? Kalau Agastya sebagai Resi, sebagai penyebar agama itu di selatan, ini diibaratkan, dilambangkan bahwa Agastya itu dari tanah India menyebarkan agama ke daerah selatan gitu. Jangan sendiri itu bener-bener batunya sing paling bawah. Kayak kenal ligis ya? Coba kami gali. Padas itu kami ligisnya sing kalah. Mating. Tapi ini kabur, batu kabur. Di bawahnya padas. Padas. Karena batunya sendiri asli Maksudnya batunya. ya di area sini. Oh, dari Area sini dekat-dekat sini kemudian Kalau diteruskan kemudian sedikit situ. Ini kayak gitu. Paling gampang membayangkan. Kalau teman-teman mau lihat bentuknya ini dulu terus nambang batu, kita lihat dari bawah itu kelihatan keprasan. Bukit itu pernah ditambang. Makanya Israel di lingkungan sini karena ada sumber daya dan lingkungannya dan lingkungan mendukung, sehingga terciptalah lingkungan pertanian lah, dan dinamika yang ada kayak perang-perang tadi.
Oke Kak, ini dari mana? Mungkin bisa perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, aku Rere dari Arkeologi Game. Saya Jessica dari Arkeologi Game. Saya Cindy dari Arkeologi Game juga. Biasanya apa namanya? Nah, kesantusan. Oh ya, ini udah berapa kali ya ikut acaranya Kandang Kebo? Kalau dari saya dan beberapa teman dari Arkeologi Game udah mengikuti 2 kali kegiatan di Kandang Kebo. Satunya tuh di Markas di Ngemplak. Terus satunya ya hari ini. Yang pertama jelas enggak? Oh yang pertama ya boleh. Nanti sambil ceritain gimana lo pas susahnya ikut acara sini Kandang Kebo. Mungkin suaranya agak. Oh, kalau yang pertama kali kami ikut di Markas Kandang Kebo itu karena pas sedang menjalin kerjasama dengan HIMA, Himpunan Mahasiswa Arkeologi, itu membahas tentang karir setelah dari arkeologi dengan narasumber dari sama mas mbak di Kandang Kebo. Kalau materi kami berjalan-jalan di Bojonegoro, di Candi Barong, lalu ke Ratu Boko. Kalau dari saya saja sangat menyenangkan, sangat penuh informasi dan menambah pengetahuan, apalagi dari yang tadi materi disampaikan sama Profesor Timbul itu sangat membuka wawasan, karena mungkin kalau di kelas kita belajarnya secara materi yang terstruktur, yang mengikuti aturan, ada batasannya, tapi kalau sama Profesor Timbul tadi sama Mas yang nge-guide tadi, kita mendapatkan informasi yang kita nggak dapat di kelas, kayak misalnya soal candi, masalah candi lah. Ada kesan-kesan juga. Kalau dari saya, kesannya itu ya seru juga, sama karena mendapat pengetahuan yang baru juga. Terus pas kami kan juga mahasiswa arkeologi, tapi kan kami masih terbilang baru ya, semester baru. Terus ikut kegiatan dari Kandang Kebo itu kayak jadi menambah wawasan kami yang nggak kami pelajari di kelas juga. Terus kami juga bisa belajar secara langsung di lapangan juga terkait relief, cerita candi-candi segala macamnya. Terus dari Prof Timbul juga tadi benar-benar sangat bermanfaat, nambah insight baru juga. Jelas terlepas dari capeknya, ini juga seru, dari teman-teman Kandang Kebo juga menyiapkan dengan baik juga, dan ya lumayan buat mengisi. Karena udah banyak disampaikan sama teman-teman saya, jadi kesan saya di sini tuh emang seru, kayak kita dapat materi yang nggak ada di kuliah. Kayak dosen biasanya menyampaikan itu secara dasar, tapi di sini kita memperoleh secara lengkap tentang gambaran-gambaran di Candi Barong maupun Candi Banyuwangi. Terima kasih. Mungkin apa ya, kalau ini kan ibaratnya anak muda, kaum apa ya, milenial gitulah. Ada kesan, mungkin ada masukan sedikit lagi, karena kan kalau apa ya dengan bahasa nih, kalau di Kandang Kebo kan biasa banyak yang udah sepuh-sepuh gitu kan. Mungkin ada saran biar lebih anak muda lagi. Mungkin karena ini kita juga tahunya dari HIMA. Dulu awalnya kan saya ikut kadif, saya tahu dari Kandang Kebo ini dari acara webinar di Ratu Boko gitu. Jadi kenal Mbak Maria dan teman-teman. Jadi mungkin bisa dipromosikan lebih lanjut di IG, atau mungkin meminta bantuan teman-teman yang muda untuk mempromosikan agar saya tuh menarik untuk diajak ikut gitu. Misalnya diaktifkan di Instagram aja. Kalau saya tahu kan Kandang Kebo ikutnya di Facebook ya. Sedangkan anak muda jarang yang main Facebook gitu.